Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan, kehidupan, dan kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat-Nya, melapangkan rezeki Anda, mempermudah segala urusan Anda, mengampuni dosa-dosa Anda, dan memanjangkan umur Anda, serta selalu dalam keberkahan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, apakah Anda merasa berada di titik terendah di dalam hidup Anda? Seolah-olah semua pintu rezeki sudah tertutup rapat. Tidak ada jalan keluar dari permasalahan yang Anda hadapi, atau mungkin doa-doa yang Anda panjatkan siang dan malam terasa belum juga dijawab. Dalam situasi seperti ini, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata ada satu amalan yang menjadi kunci keberkahan dan rahmat. Amalan itu bernama sholawat Jibril. Sholawat Jibril adalah doa istimewa yang diyakini mampu membuka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengamalkannya secara rutin dan penuh keikhlasan, Allah akan mempermudah segala urusan kita. Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Bahkan bukan hanya itu, sholawat Jibril juga membawa keberkahan yang membuat kita dicintai oleh orang-orang di sekitar kita. Allah akan menanamkan cinta di hati mereka dan menjauhkan kita dari kebencian orang-orang yang memiliki hati dengki. Sahabat cahaya surga yang dirahmati Allah, ketika seseorang membaca sholawat Jibril dengan penuh penghayatan, ia bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mendapatkan ketenangan jiwa. Sholawat ini adalah salah satu bentuk doa yang tidak hanya meminta, tetapi juga memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti. Dengan membaca sholawat, kita sebenarnya sedang menempatkan diri kita di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan cinta dan juga rahmat dari Allah. Sholawat Jibril tidak sekedar rangkaian kata-kata doa. Ia adalah bentuk komunikasi spiritual yang penuh makna. Ketika kita mengucapkannya, kita sedang menghubungkan hati kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan melalui Rasulullah kita meminta pertolongan Allah. Dalam setiap kalimat selawat Jibril terkandung doa, pujian, dan juga permohonan yang tulus. Keajaiban sholawat Jibril terletak pada janji Allah untuk memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang bersolawat kepada Rasulullah. Rasulullah sendiri bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Ini berarti apa, sahabatku? Setiap kali kita membaca selawat Jibril, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga limpahan rahmat yang berlipat ganda dari Allah. Rahmat inilah yang menjadi kunci keberkahan di dalam hidup kita, membuka pintu-pintu rezeki yang lainnya, memberikan ketenangan, dan mempermudah segala urusan yang sebelumnya terasa sulit kita selesaikan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bagaimana tata cara mengamalkan sholawat Jibril. Sekarang persiapkan penanya, siapkan bukunya untuk menuliskan ini, atau bila perlu Anda hafalkan tata caranya dengan baik, supaya nanti tidak bingung ketika mengamalkannya. Baiklah, yang pertama, persiapkan diri dalam keadaan suci sebelum mengamalkannya. Jadi sebelum memulai mengamalkannya, pastikan Anda telah mandi wajib. Yang memiliki hadas besar, yang sedang junub harus mandi wajib. Yang tidak sedang berjunub, maka cukup dengan berwudu. Harus dalam keadaan bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian pastikan bahwa pakaian yang Anda kenakan, tempat yang Anda gunakan, dalam keadaan suci semuanya.
Kemudian yang kedua, bacalah bismillah sebanyak 100 kali. Mulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ulangi dan baca sebanyak 100 kali. Tidak boleh kurang. Kalau lebih diperbolehkan sangat, baik lebih banyak dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga, bacalah sholawat Jibril 1000 kali dengan khusyuk. Silahkan ditulis bagaimana tulisan Arabnya. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang di sini salah di dalam melafalkannya. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu alaihi wasallim. Biasanya seperti itu. Yang benar adalah Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam. Apa artinya sahabatku? Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah mencurahkan kesejahteraan kepada beliau. Jadi silahkan ditulis, dihafalkan Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian langkah yang keempat, setelah membaca bismillah 100 kali dan sholawat Jibril 1000 kali, berdoalah dengan sepenuh hati. Angkat kedua tangan Anda, kemudian panjatkan doa kepada Allah. Pastikan bahwa Anda berdoa dengan penuh berharap, dengan benar-benar berharap kepada Allah, dengan pengharapan yang sepenuhnya. Pasrahkan semuanya kepada Allah, dan yakinkan bahwa Allah pasti mengabulkan semua hajat dan doa Anda. Sebutkan secara spesifik apa yang menjadi hajat Anda, apa yang menjadi doa Anda. Baik itu doa berupa permintaan rezeki kepada Allah, yang bentuknya material ataupun rezeki yang lain yang berupa kesehatan. Kemudian jodoh, ingin dikaruniai anak, meminta ketenangan hidup, meminta pelunasan hutang ataupun keinginan yang lainnya, silahkan semuanya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, lakukan sholat sunnah untuk menjadi pelengkapnya. Jadi, dianjurkan sekali mengamalkan doa ini ketika waktu-waktu sholat tahajud. Pada rakaat pertama bacalah Al-Fatihah. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah, silakan baca surat apa yang Anda hafal. Kemudian pada rakaat kedua, setelah membaca Al-Fatihah, baca surat apa saja yang Anda hafalkan juga. Misalkan pada rakaat pertama, setelah membaca Al-Fatihah, baca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan sampai selesai. Kemudian pada rakaat kedua, setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Tidak apa-apa sebisanya yang Anda hafalkan apa, tapi sebisa mungkin ini diamalkan ketika sholat tahajud. Pagi hari juga tidak apa-apa, seperti setelah sholat duha. Kuncinya amalkan doanya, setelah itu ditutup dengan sholat sunnah. Kemudian yang keenam, amalkan secara rutin. Jadi, konsistensi adalah kunci utama di dalam kehidupan kita. Amalkan sholawat Jibril ini secara rutin, dengan doa-doa yang tata caranya seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Amalkan setelah sholat wajib maupun setelah sholat malam. Dan sholawat Jibril ini tidak hanya terbatas seperti ini ritualnya. Jadi lebih bagus lagi ketika Anda mengamalkannya setiap selesai sholat fardu jika mampu. Jadi baca bismillah 100 kali, sholawat Jibril 1000 kali, amalkan semuanya. Setelah selesai sholat fardu, itu akan lebih jos lagi, lebih ngegas lagi ya sahabat. Jadi apa saja keutamaan bersolawat? Berselawat kepada Rasulullah ini adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Banyak riwayat bahwa berselawat ini memiliki manfaat yang sangat besar. Yang pertama, menghapus dosa-dosa kecil. Rasulullah dalam sebuah hadis bersabda, "Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali, menghapus dosanya 10 kali, dan mengangkat derajatnya 10 derajat." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua, bagi pengamal solawat itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku." Silahkan introspeksi diri masing-masing. Sudah seberapa banyak bersolawat kepada Rasulullah dalam setiap harinya, dalam setiap jamnya, dalam setiap menitnya, bahkan dalam setiap detik?